Dalam hidup ini kadang-kadang kita terlalu over, terlalu menilai tinggi sesuatu, seolah-olah yang lain tidak ada harganya sama sekali. Jabatan mungkin penting, tapi coba diingat-ingat. Begitu kita jatuh sakit, jabatan itu tidak akan ada nilainya apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mari kita ikuti perjalanan Harun al-Rasyid ketemu seorang ulama yang bernama Ibnu Samak. Nah, saat bertemu Ibnu Samak ini terjadi dialog. Saat itu Harun al-Rasyid meminta untuk disuguhi minum. Mungkin beliau sedang haus. Oleh Ibnu Samak disuguhi semangkok air minum. Kemudian Ibnu Samak berkata, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya Anda terhalangi meminum minuman ini." Jadi maksudnya Ibnu Samak, satu mangkok ini pun Anda tidak dapat. Atau dapat tapi terhalangi sehingga tidak bisa minum. Misalnya dipegang orang yang orang ini mau menjual dengan harga mahal. Satu mangkok air ini, dengan apa kira-kira Anda akan membelinya? Kata Harun al-Rasyid, dengan setengah kerajaanku. Jadi ini maksudnya kan kalau kita sudah sangat haus, sangat kehausan, tidak ada air. Satu-satunya air satu mangkok itu dimiliki orang, kemudian orang itu mau menjual. Itu mungkin bayangkan saja kita di tengah padang pasir, tidak ada air sama sekali, ketemu orang yang bawa air semangkok. Itu kata Harun al-Rasyid, kalau situasinya seperti itu, bahkan dengan setengah kerajaanku pun akan aku beli. Oke. Ibnu Samak kemudian melanjutkan, baik, kalau gitu minumlah dulu. Semoga Allah memberikanmu ketenangan. Setelah Harun al-Rasyid selesai minum, Ibnu Samak kemudian bertanya lagi, wahai Khalifah, seandainya air yang sudah diminum tadi tidak bisa dikeluarkan lagi. Ya ini maksudnya, tidak bisa kencing sekarang. Sudah minum, tidak bisa keluar lewat air kencing. Air kencingnya terganggu misalnya. Kan ada itu penyakit-penyakit orang yang tidak bisa kencing. Dengan apa Anda akan menebusnya? Maka Harun al-Rasyid itu menjawab, kalau situasinya seperti itu sudah mengancam jiwa itu kalau sudah penyakitnya seperti itu. Bahkan dengan seluruh kerajaanku pun aku mau bertukar. Biar sembuh, biar tidak sakit ginjalnya, biar bisa kencing lagi. Jadi air minum satu mangkok seharga setengah kerajaan. Air kencing justru yang tidak bisa keluar bisa seharga seluruh kerajaan. Maka Ibnu Samak kemudian menasehati, sesungguhnya harga sebuah kerajaanmu hanyalah seteguk air dan setetes air kencing. Sungguh tidak pantas engkau berlomba-lomba memperebutkannya. Ini bisa dicari di Tarikhul Khulafa. Setelah diberi nasihat seperti ini, seperti saya bilang tadi, Ibnu Harun al-Rasyid ini kemudian menangis. Jadi kerajaan, kekuasaan, jabatan yang diperjuangkan, bahkan kadang sampai berdarah-darah, bahkan kadang sampai bunuh-bunuhan dengan saudara, yang itu banyak sekali terjadi cerita sepanjang sejarah. Bahkan mungkin sampai hari ini kalau ada pemilihan-pemilihan pemimpin, sampai pemilihan-pemilihan presiden, itu rasanya seolah-olah segalanya. Saya harus menang, saya harus sukses, bila perlu menghalalkan segala cara untuk bisa menang, bisa berhasil. Ternyata kalau
kuruskan dengan diri kita sendiri. Misalnya saat kita kehausan dan dibandingkan dengan air satu mangkok, atau saat kita punya sakit tidak bisa kencing dengan setetes air kencing. Itu segala kekuasaan, segala fasilitas yang kita miliki mungkin akan rela kita korbankan demi kita bisa minum air seteguk dan bisa mengeluarkan air kencing setetes. Nah, ini sindiran dari Ibnu Samak kepada Harun al-Rasyid. Ya, meskipun ini sebenarnya juga pelajaran untuk kita semua. Bahwa dalam hidup ini kadang-kadang kita terlalu over, terlalu menilai tinggi sesuatu, seolah-olah yang lain tidak ada harganya sama sekali. Seolah-olah segala yang tidak itu tidak berharga. Padahal kalau dibandingkan, kalau kita pikir-pikir dibandingkan beberapa sisi sudut hidup kita yang lain, mungkin yang kita anggap sangat berharga itu ternyata tidak ada harganya apa-apa. Jabatan mungkin penting, tapi coba diingat-ingat, begitu kita sakit, jatuh sakit, jabatan itu tidak akan ada nilainya apa-apa. Bahkan mungkin kalau sakit kita parah, gawat, mungkin rela kita tukar dengan penyakit kita ini. Mungkin teman-teman ada yang punya penyakit apa, misalnya kebetulan punya kedudukan atau jabatan apa. Sudahlah, ambil saja jabatan ini asal aku sembuh seperti semula. Mungkin bisa seperti itu. Jadi ternyata harga bahkan sebuah kerajaan itu bisa lebih kecil daripada setetes air kencing. Dengan cara berpikir seperti ini, maka penting kita dalam hidup ini bijaksana untuk tidak menganggap hal-hal duniawi apapun sebagai segalanya. Karena kalau itu hal-hal duniawi, biasanya tidak sebanding nilainya dengan segala yang lebih hakiki. Yang lebih hakiki itu bisa kesehatan kita, kemanusiaan kita, keilahian kita. Jadi ini nasihat ini bisa ditemukan dalam Tarikhul Khulafa. Baik, ini pelajaran dari rihlah ilmiahnya seorang Harun al-Rasyid. Yang pertama. Yang kedua, ini masih dari Tarikhul Khulafa. Ini cerita dari Ibnul Jauzi. Ini satu ketika Harun al-Rasyid menemui seorang ulama namanya Syibyan. Jadi Harun al-Rasyid berkata kepada Syekh Syibyan ini, "Wahai Syekh, nasihatilah aku." Syekh Syibyan kemudian mengatakan, "Wahai Khalifah, bertemanlah dengan orang-orang yang membuatmu takut, tapi dengan itu engkau merasa aman. Itu lebih baik bagimu daripada berteman dengan orang-orang yang membuatmu merasa nyaman, tapi akhirnya engkau menjadi ketakutan." Khalifah Harun al-Rasyid agak kebingungan, ini maksudnya apa ya Syekh ini? Kemudian Syekh Syibyan melanjutkan, maksudnya orang yang membuatmu takut, tapi akhirnya engkau akan merasa nyaman adalah orang yang mengatakan padamu. Misalnya ada orang bilang padamu begini, "Wahai Khalifah, engkau bertanggung jawab terhadap rakyatmu, maka takutlah engkau kepada Allah." Nah, ini kan menakutkan memang kalau tiba-tiba ada orang mengingatkan kita seperti ini, "Wahai Khalifah, engkau bertanggung jawab terhadap rakyatmu, maka takutlah kepada Allah." Ini kalimatnya menakutkan, tapi dengan adanya orang yang mau mengingatkan kita seperti ini, kita akan lebih terkendali. Kalau kita punya teman seperti ini, kita akan lebih merasa terkontrol. Tidak berani macam-macam, tidak berani melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma hidup. Apalagi teman ini sangat peduli dengan kita. Jadi carilah teman yang berani kalau salah mengingatkan bahwa kita salah, yang berani
mewanti-wanti kita, menasehati kita agar tidak keluar dari jalur keburukan, dari jalur kebaikan. Sehingga kita tidak jatuh dalam keburukan. Nah, kata Sesipian, orang yang demikian itu lebih baik daripada orang yang membuatmu nyaman tapi akhirnya engkau akan ketakutan. Misalnya, jadi ini biasanya orang yang muji-muji dulu, menjilat. Dan pada akhirnya ketika kita terlena, kemudian kita akan jatuh. Kata Sesipian, daripada engkau mendengarkan teman yang selalu muji, yang selalu mengatakan, misalnya, wahai khalifah, engkau ini orang utama, engkau ini ahlu bait, Allah akan mengampuni dosamu, engkau adalah punya jalur keturunan langsung ke Nabi, maka dosa-dosamu akan diampuni. Nah, ini dalam istilahnya Sesipian itu orang yang membuat nyaman, tapi pada akhirnya bisa membuat kita ketakutan, karena kita lalai, karena kita lupa dengan tugas dan tanggung jawab kita. Jadi ini nasihat bagi kita juga dari Sesipian, untuk mencari teman, mencari sekutu yang berani bilang salah kalau kita salah. Berani mengingatkan kalau kita keliru. Berani menunjukkan kita jalan yang benar kalau kita sesat. Teman lo ya, teman itu kalau mengkritik dasarnya kepedulian. Bukan melecehkan atau merendahkan kita karena dasar orang tidak tahu, dasar orang bodoh, dasar orang tidak pinter, sini tak kasih tahu. Itu beda konotasinya. Ini teman. Jadi teman itu ya memang kadang-kadang kata-katanya nyelekit, tapi dalam rangka biar kita sadar, biar kita bangkit. Daripada teman yang senantiasa menjilat kita, memuji-muji kita. Wah, sampean hebat sekali, sampean luar biasa, sampean terkenal sekali sekarang, sampean wah sudah followernya, subscribernya, pengikutnya sudah banyak, luar biasa, kagum saya. Kalau hanya ini itu kadang-kadang bisa melalaikan kita. Kalau teman kita hanya muji-muji terus, kalau orang lain saya mending tidak kenal kita, mungkin masih muji-muji orang lain. Kalau teman itu kan tidak terlalu penting pujian dari mereka. Yang penting adalah kepedulian mereka pada kita. Jadi mereka selalu peduli tentang apakah kita masih on the right track atau jangan-jangan sudah nyeleweng-nyeleweng, sudah nyimpang-nyimpang. Jadi ini pelajaran juga yang diperoleh dari rihlah ilmiahnya seorang Harun al-Rasyid. Bertemu para ulama. Kemudian ada juga kisah yang masyhur sekali, yaitu pertemuan Khalifah Harun al-Rasyid dengan seorang sufi terkenal namanya Fudail bin Iyad. Ini salah seorang sufi yang juga sangat populer. Fudail bin Iyad ini sufi alamah yang perjalanan hidupnya menarik. Beliau ini awalnya adalah seorang perampok yang biasanya merampok kafilah-kafilah yang melewati padang pasir, yang melewati daerah kekuasaannya. Nah, suatu ketika Fudail ini mengalami satu peristiwa yang membuatnya berbalik dari seorang perampok, kemudian berjalan menuju Allah, melakukan suluk dan jadi sufi besar. Jadi peristiwa itu jadi satu ketika Fudail ini bersama teman-temannya, jadi anggota perampok yang dia pimpin, mencegat serombongan kafilah yang lewat. Nah, kafilah ini, di antara anggota kafilah itu ada seseorang yang sedang ngaji. Kebetulan yang dibaca oleh orang yang mau dirampok ini adalah ayat ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi. Ini kalau tidak salah surat Al-Hadid. Nah, jadi alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi pas ayat ini seolah-olah nyindir Fudail. Jadi Fudail ini sedikit-sedikit juga ngerti agama, meskipun ngerampok juga masih sholat. Nah, mudahnya begitu. Nah, ayat ini artinya belum jugakah datang saatnya bagi orang-orang beriman untuk menundukkan hati mereka, mengingat Allah, dan menuju kebenaran yang telah turun. Jadi alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum. Apakah belum sampai waktunya? Apakah belum nyampe timingnya? Ini juga untuk kita semua ya teman-teman, ini kan termasuk para pejalan semua sedang melacak mencari kebenaran yang pastinya sudah banyak sekali ketemu dengan referensi-referensi kebenaran dalam hidup kita. Apakah belum saatnya? Ini kalau membaca ayat ini ya, yuk dimulai perjalanan kita menuju Allah. Yuk nawa itu diseriusi. Peningkatan kualitas diri kita, segala aktivitas kita. Semoga tambah dekat selangkah demi selangkah kepada Allah. Mau nunggu apa lagi? Nunggu pandemi selesai? Nunggu punya pekerjaan tetap? Nunggu punya istri dan anak? Atau nunggu apa lagi? Wong yo itu semua tidak bisa dijadikan jaminan batas waktu jatah hidup kita di muka bumi ini. Jadi ini ayat yang menyindir Fudail, semoga juga menyentuh hati kita. Masih belum tibakah waktunya? Alam yakni lilladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman. Kita kan semua beriman ini kan, insya Allah antahsya'a qulubuhum, untuk menundukkan hatimu li dzikrillah, sebagai jalan untuk mengingat Allah. Jadi setelah mendengarkan ayat ini, Fudail ini semacam terkejut. Ini kalau bahasa saya ini momen dia meletik, tiba-tiba kesadarannya lahir, terus dia bertobat dari segala dosanya, segala kesalahannya di masa lalu. Konon ceritanya beliau ini kemudian bertahun-tahun mengembara dari satu daerah ke daerah yang lain mencari orang yang pernah dirampoknya untuk minta maaf dan mohon keridhoannya. Jadi ini salah satu jalan dia untuk bertobat. Nah, sufi besar ini salah satu yang sangat dihormati oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, ketika Khalifah merasa gelisah, suatu hari beliau berkunjung ke kediaman Fudail bin Iyad ini. Kemudian meminta nasihat. Nah, mari kita dengarkan nasihatnya Fudail kepada Khalifah. Kata Fudail begini, wahai Amirul Mukminin, negara yang Anda pimpin ini ibarat satu keluarga besar. Para orang tua di antara rakyatmu adalah ayahmu. Kaum wanita adalah ibumu dan para remaja adalah anak-anakmu. Perlakukanlah mereka seperti ayahmu, ibumu, saudaramu, dan anak-anakmu sendiri. Jadi ini nasihatnya Fudail. Kamu itu bertanggung jawab pada yang engkau pimpin. Kemudian diberi tips, perlakukanlah orang-orang yang engkau pimpin itu, kalau dia orang tua dan kebetulan laki-laki, anggaplah sebagai ayahmu sendiri. Kalau dia perempuan, anggaplah sebagai ibumu sendiri. Ini kalau yang sudah berumur, kalau yang masih muda seumuranmu, anggaplah saudara-saudaramu sendiri. Kalau masih remaja, anggaplah anak-anakmu sendiri. Berkomitmen pada keluarga ini kan biasanya jauh lebih mudah. Kita berbakti pada orang tua itu tidak keberatan sama sekali.
kita berkorban untuk anak-anak kita, itu kan tidak berat sama sekali. Maka katanya Fudail Amirul Mukminin, perlakukan semua rakyatmu sebagaimana engkau melakukan kepada keluargamu. Jadi kalau rakyat laki-laki yang tua, anggap dia ayahmu. Kalau perempuan, anggap ibumu. Yang sebaya, anggap saudaramu. Yang remaja, lebih muda, anggap anak-anakmu. Jadi ini nasihat yang penting. Hanya dengan satu kalimat ini sebenarnya sudah bisa dapat nasihat yang sangat banyak bagi seorang pemimpin. Tidak perlu lagi pakai kalimat-kalimat variasi yang macam-macam. Jadi sudahlah, kalau engkau sedang mimpin, kebetulan yang engkau pimpin itu orang yang lebih junior darimu, anggaplah adikmu atau anak-anakmu. Kalau sebaya denganmu, anggap sahabatmu, saudaramu sendiri. Kalau lebih tua, kalau laki-laki anggap ayahmu, kalau perempuan anggap ibumu. Ini sudah cespleng, sudah tidak rumit. Nah, mendapat nasihat yang sangat berharga ini, kemudian Khalifah berniat menghadiahkan beberapa uang kepada Fudail. Dan ini bukan uang dari negara, kata Khalifah, ini uang yang halal. Wahai Syekh, ini warisan dari ibuku, kata Khalifah. Nah, Fudail diberi amplop uang, ini malah marah dia. Jadi beliau bukan ulama yang menunggu amplop. Jadi Fudail menolak pemberian itu, terus berkata, wahai Amirul Mukminin, ternyata nasihat yang telah aku berikan tidak ada gunanya sama sekali. Karena engkau mulai lagi dengan perbuatan dosa, melanjutkan ketidakadilan. Aku mengajakmu menuju keselamatan, tapi engkau menyeretku pada godaan duniawi. Nah, ini kritiknya Fudail sekarang pada Khalifah. Wong yo, aku ini kan baik-baik ngasih kamu nasihat loh. Itu kan aku ngajak kamu selamat, berarti kamu malah ngasih aku uang. Ini kan berarti kamu sedang menggodaku. Sehingga kamu pameri hal-hal duniawi. Oh, itu namanya ndak sopan. Dan ini juga membuktikan nasihatku ndak sukses, ndak berhasil. Apa begitu kalau kita berhadapan dengan orang tua kita? Memberikan godaan pada orang tua harusnya dianggap ayahnya. Nah, Fudail terus meneruskan, gini loh Khalifah, kembalikan milikmu ini kepada mereka yang berhak. Dan jangan beri padaku. Berikan saja pada orang yang membutuhkan. Aku tidak butuh itu. Nah, ini katanya Fudail. Nah, terus setelah itu Khalifah pulang sambil minta maaf, menyesal. Dalam perjalanan Khalifah kemudian berkata, sebenarnya bukan aku yang raja itu. Yang raja itu ya Syekh Fudail. Dialah raja yang sesungguhnya. Cirinya apa raja yang sesungguhnya itu? Kemewahan dunia baginya kecil, tidak ada artinya. Sehingga diberi uang dinar sebanyak itu, tetap dia tidak tergoda dan menolak. Ini juga pelajaran berharga bagi Harun al-Rasyid. Tidak hanya nasihatnya Syekh Fudail, tapi perilaku zuhud dan sikap wiro'inya mengesankan bagi Khalifah. Dari situ beliau bisa mengambil pelajaran yang berharga. Baik, kita lanjutkan. Kita jalan-jalan lagi, ketemu lagi. Kalau yang bertemu Abu Nawas saya tidak cerita, teman-teman cari sendirilah di sesi ketika dulu kita ngaji tentang Abu Nawas. Di situ banyak sekali cerita-cerita tentang kebersamaan Khalifah Harun al-Rasyid dengan Abu Nawas. Kita sekarang cerita pertemuan beliau dengan seorang sufi lagi yang kali ini jauh lebih aneh daripada Syekh Fudail. Jadi Khalifah Harun al-Rasyid ini satu ketika menemui seorang sufi namanya Bukhlul bin Amr. Ini ada yang membacanya Bahlul, ada yang membacanya Buhlul.
Saya milih membaca Buhlul saja ya. Jadi beliau ini dikenal namanya Buhlul Al-Majnun. Nah, ini yang pakai kata-kata Bahlul ya berarti Bahlul Al-Majnun. Syekh Bahlul atau Syekh Buhlul. Ini kata-kata Bahlul ini kan diserap dalam bahasa kita sehari-hari. Kalau ada orang edan, orang tidak jelas itu terus kita jawab, dasar inti Bahlul. Nah, ini mungkin nama sufi ini sebenarnya. Jadi namanya Bahlul Al-Majnun. Nama lengkap beliau Abu Wahab Buhlul bin Amr Asy-Syirafi Al-Kufi. Nah, nama Al-Kufi ini berarti menunjukkan beliau lahirnya di Irak. Memang beliau hidup di Kufah, Irak. Beliau hidupnya zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Beliau ini dikenal karena juga banyak punya syair-syair, punya qasidah-qasidah. Jadi beliau ini punya karya yang isinya qasidah-qasidah, yaitu Al-Qasidah Al-Bukhluliyah, Qasidah Ibnu Arus, Qasidah Al-Fiyasiyah. Itu karyanya Syekh Bukhlul ini. Beliau ini agak aneh. Orang-orang sekelilingnya menganggapnya kayak orang gila. Jadi beliau ini sehari-hari hidup di area pemakaman umum. Sering dipermainkan anak kecil-kecil. Karena beliau suka kumpul-kumpul bareng anak kecil-kecil. Kadang-kadang sampai dilempari batu. Jadi, dan cerita-cerita kelucuan tentang Bukhlul atau Bahlul ini mungkin setara kayak kemarin ketika kita menjelaskan tentang Syekh Nasruddin Hoja. Nah, suatu ketika Khalifah Harun al-Rasyid ini menemui Syekh Bukhlul ini. Beliau melihat Syekh Bukhlul ini sedang duduk-duduk di kuburan, di pemakaman. Nah, sambil ngajak guyon, Khalifah Harun ini menyapa, wahai Bukhlul yang Majnun, wahai Buhlul Al-Majnun, kapan sampean ini bisa sembuh? Nah, Bukhlul terus jawab sapaannya Khalifah ini. Dibalas oleh Bukhlul, wahai Harun yang Majnun, sebenarnya aku apa kamu sih yang gila itu? Nah, ini pancingannya Khalifah berhasil, ingin mengundang responnya Bukhlul. Terus Khalifah balik bertanya, lah kok kenapa aku juga kamu anggap gila, kata Khalifah. Bukhlul terus jawab begini, wahai Khalifah, bukankah kita tahu bahwa istana dan kekuasaanmu itu akan musnah? Sementara tempat ini, kuburan ini, adalah tempat kita yang lebih abadi. Itulah mengapa aku bersiap-siap untuk tinggal di sini. Sementara engkau justru menyibukkan diri dengan istanamu, yang kelak pasti akan runtuh, pasti akan musnah. Engkau terlihat begitu benci, begitu tidak suka kalau pindah dari istana menuju kuburan. Ya buktinya kan kalau di istana itu sering ada intrik-intrik, pemberontakan-pemberontakan yang kemudian dilawan, dihancurkan dengan pembunuhan-pembunuhan juga. Itu kata Bukhlul ini menunjukkan betapa enggannya engkau untuk pindah dari istana menuju kuburan. Padahal engkau tahu, disitulah kelak tempat kembalimu dengan pasti. Jadi kita tahu istana pasti akan hancur dan kita juga tahu kuburan ini lebih abadi. Kita semua akan ke sini. Itulah mengapa aku bersiap-siap hidup di sini, karena ini lebih abadi, sementara engkau justru bersiap-siap sibuk dengan istanamu sendiri. Loh, kalau seperti ini, katanya Bukhlul, siapa yang gila? Aku atau kamu? Bukankah aku milih yang lebih sejati, kau milih yang fana dan hancur? Mendapat kritik ini Khalifah kemudian tergetar hatinya, menangis. Saya bilang tadi beliau memang lembut hatinya. Demi Allah, kata Khalifah, benar sekali yang engkau sampaikan, wahai Bukhlul. Tolong aku nasihati lagi, aku nasihati lagi. Bukhlul dipancing begitu, sudah tidak mau lagi bicara. Dia terus bilang, nasihat apa lagi? Cukuplah untukmu kitabullah dan peliharalah.
Jadi dia sudah tidak mau panjang lebar lagi, sudah. Ya sudah, kamu punya Al-Quran, ya sudah itu dipedomani. Peliharalah isinya. Nah, Khalifah terus menjawab, ya sudah, saya terima saranmu. Sekarang kamu boleh minta apa saja dariku. Aku akan menyanggupinya. Nah, Bahlul kemudian berkata begini, baik, kalau kamu merasa sanggup menyanggupi permintaanku, aku ada 3 permintaan kepadamu. Kalau engkau bisa memenuhinya, aku akan terima kasih. Khalifah menjawab, oke, sebutkan. Bahlul terus jawab begini, pertama, bisakah engkau memperpanjang usiaku? Yang kedua, mampukah engkau menghindarkan aku dari malaikat maut? Yang ketiga, mampukah engkau memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka? Wah, Khalifah baru sadar ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Wah, mohon maaf sekali Bahlul, tak satu pun dari semua itu yang bisa aku lakukan. Oh, kalau begitu engkau memang hanya manusia biasa, bukan raja yang sejati. Kalau raja yang sejati ya pasti bisa. Maka aku tidak membutuhkan bantuanmu. Nah, ini sindiran dari Syekh Bahlul kepada Harun al-Rasyid. Ini mungkin ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari dialog yang luar biasa ini.